Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan membacakan berita dengan judul Bicara Pilpres 2024 di hadapan Jokowi. Ketua Umum Hanura, saya kan temannya Pak Anies. Fajar.co.id Jakarta. Kesetiaan Hanura terhadap pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin tidak perlu diragukan lagi. Partai yang dipimpin Osman Sabtaodang ini tegas mengaku setia kepada Jokowi. Bahkan untuk urusan Pilpres 2024 mendatang, Partai Hanura mengaku menunggu arahan Jokowi soal siapa figur yang akan didukung. Penegasan itu disampaikan Ketua Partai Umum Hati Nurani Rakyat Hanura, Osman Sabtaodang saat berpidato di puncak perayaan HUT ke-16 Partai Hanura yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember. Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diketahui turut hadir di acara yang dihadiri ratusan kader Partai Hanura itu. Terus yang akan datang, siapa yang akan kami pilih, itu tunggu Pak Jokowi, kata mantan Wakil Ketua MPR RI itu dalam sambutannya. Rabu, Oso mengatakan Partai Hanura pada prinsipnya akan setia dengan Jokowi, termasuk mempercayakan arah dukungan pada Pilpres 2024. Terserah, keputusan itu ada di tangan Pak Jokowi, bukan kami, katanya. Oso atau Osman Sabtaodang kemudian mengingatkan beberapa pihak tidak gampang menuduh Partai Hanura sudah mendukung sosok tertentu pada Pilpres 2024. Terlebih lagi, kata dia, belakangan muncul narasi yang mengungkapkan Partai Hanura sudah mendukung Anies Baswedan pada Pesta Demokrasi 2024. Belum, saya belum pernah mendukung siapapun, apalagi Anies Baswedan. Ya, sorry ya, itu dibikin di media sosial gila. Pidato saya dipelintir, ini nggak boleh, kata Oso. Namun dia mengaku memang dekat dengan sosok Anies. Namun jangan sampai kedekatan dimaknai Partai Hanura sudah mendukung tokoh tertentu pada Pilpres 2024. Saya kan temannya Pak Anies, tetapi ini nggak boleh dilakukan. Saya orang gila juga kalau dikata gila. Saya juga gila, kata Osman Sabtaodang. Ya, hadirin, para pemirsa. Ini semacam pidato klarifikasi yang dilakukan oleh Osman Sabtaodang, yang merupakan Ketua Umum dari Partai Hati Nurani Rakyat. Kita ketahui bersama Partai Hati Nurani Rakyat ini didirikan oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto yang saat ini menjabat sebagai One Team Press, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden. Akan tapi di Hanura sendiri bertindak sebagai Dewan Pembina. Di mana saat ini Hanura dipimpin oleh Osman Sabtaodang yang pada Pilpres 2019 lalu partai ini tidak lolos ke parlemen, ya. Artinya suara yang didapat itu kurang dari 4% suara di parlemen, sehingga pada hari ini Hanura termasuk dalam partai non parlemen. Akan tapi beberapa waktu yang lalu muncul isu yang beredar terutama di media sosial bahwa Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Dan pada kesempatan ini beliau mengklarifikasinya. Akan tetapi meskipun beliau mengklarifikasi bahwa beliau tidak mendukung Anies Baswedan, akan tapi pada kenyataannya beliau mengaku sebagai temannya Pak Anies, ya. Beliau mengaku sebagai temannya Pak Anies. Kalau kita membaca secara kalau boleh kita membaca atau menerka, bisa saja hati nuraninya ini analisis saja, ya. Bisa saja hati nurani dari Osman Sabtaodang ini mendukung Anies Baswedan, mengingat dari hasil polling maupun hasil survei maupun yang didukung dengan antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa,
bisa saja beliau itu menurut hati nuraninya mendukung Anies Baswedan. Seperti yang ditunjukkan oleh kader-kader PSI yang keluar dari PSI yang secara nyata-nyata pada Pilpres 2024 itu keluar dari PSI untuk membantu Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Namun Osman Sabtaodang kali ini tidak menyatakan hal tersebut, cuman bisa saja hal itu dikatakan karena Hanura ini merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah meskipun tidak lolos parliamentary threshold. Akan tapi mesin partainya untuk 2024 saya pikir tetap akan bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya Anies Baswedan, mengingat partai ini juga memiliki memiliki basis massa di 34 provinsi, sehingga ini bisa dijadikan sebagai mesin partai yang akan mendukung siapa calon yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 yang akan datang. Yang perlu dicatat dengan statementnya Osman Sabtaodang atau Oso adalah bahwa beliau mengatakan beliau tidak mendukung Anies Baswedan. Ya. Akan tapi dalam pernyataan yang lain beliau menegaskan pernyataan tersebut dengan mengatakan, ingat ya, saya mengatakan belum mendukung. Itu yang beliau sampaikan. Saya belum mendukung dan belum mendukung Anies Baswedan. Dan beliau melanjutkan pernyataan tersebut, ya, mengenai saya akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Itu hal yang lain, katanya. Nah, makanya saya kalau boleh saya menganalisis sebenarnya dari segi dari nuraninya si Oso ini, Osman Sabtaodang ini sebenarnya ingin mendukung Anies Baswedan sebagai Pilpres sebagai capres di 2024. Akan tapi beliau hanya tidak enak atau bisa jadi mungkin takut terhadap pemerintahan, ya, karena memang Dewan Pembina dari Partai Demokrat karena memang selama ini Partai Hanura ini adalah merupakan bagian dari pemerintahan. Politik itu dinamis, kata Osman Sabtaodang. Maka dari itu, untuk menentukan siapa yang akan jadi capres di 2024 yang akan datang, saya akan berdiskusi dulu dengan Pak Presiden Joko Widodo, ya, dan menunggu arahan beliau. Nah, kalau kita melihat statement ini, misalkan Partai Hanura tetap kekeh dengan keputusan atau arahan dari Presiden Joko Widodo, kita sudah bisa menebak siapa yang akan didukung oleh Partai Hanura ini sendiri. Yang sudah jelas yang dimaksud adalah Ganjar Pranowo, ya. Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir dengan yang akan dipasangkan dengan Erick Thohir pada pemilu 2024 yang akan datang. Maka dari itu kita agak menarik untuk kita tunggu seperti apa statement yang akan dimunculkan oleh Partai Hanura, ya, statement resmi yang akan dimunculkan oleh Partai Hanura dalam beberapa waktu yang akan datang untuk mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukung. Tapi kalau kita melihat statementnya pada acara ulang tahun Partai Hanura tersebut, ya sudah jelas pasti Hanura akan mengikuti arahan dari Joko Widodo. Politik itu dinamis, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Ya, yang mustahil hanyalah koalisi antara Demokrat dan PDIP dan PKS dan PDIP. Kenapa? Karena mereka PKS memiliki ideologi yang berbeda dengan PDIP, sementara PDIP memiliki dendam masa lalu terhadap Partai Demokrat, terhadap pendiri Partai Demokrat, yaitu Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono karena dikalahkan oleh SBY pada Pilpres 2004 yang lalu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat beristirahat. Selamat menikmati akhir pekan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.